apakah boleh bahwasannya dari pihak penyidik pada saat melakukan penangkapan si Peggy tanpa ada alat bukti ditangkap dulu baru dicari alat buktinya kan gitu dong. Iya. Berarti siapapun boleh nangkap orang manapun gitu kan. Iya betul. Jadi alat bukti itu belum mencukupi untuk sah atau tidaknya si Peggy Setiawan jadi tersangka. Nah, Sekarang dijadiin alat bukti sama pihak termohon, kan ada saksi. Itu alat bukti itu berdasarkan kesaksian loh. betul. Dari ijazah, foto sama motor ini berdasarkan kesaksian nih. Kuncinya di situ. Betul. Kenapa nggak dihadirkan kesaksian itu? Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Ngontai, Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kali ini kita mau membahas pra peradilan Peggy Kuli Bangunan yang sudah berjalan sekitar 4 hari. Ya, Betul ya Kang ya? iya betul. 4 hari dan masih gimana ya Kang? Pembahasan masih sekitar prosedural ya. Mm-mm. Masih sekitar itu dan belum menjawab dari pihak pemohon ya semuanya. Betul. Maksudnya belum ada bukti yang menguatkan kalau Peggy itu sebagai pelakunya. Betul. Secara prosedural gitu. Betul. Jadi sebetulnya pembahasannya masih seputar itu aja ini bahas ya. Itu. Sampai kita juga bingung mau ngebahas apa lagi. Gitu. Cuman karena kita sudah janji di awal kita bakal mengawal pra peradilan si Peggy, maka kita punya kewajiban untuk update setiap hari gitu ya Iya, tentang pra peradilan si Peggy. Iya. Meskipun ya kan hari ini dari ahli saksi lagi kan? Ahli saksi lagi? Apa saksi ahli? Sama aja lah ya. Sama aja. Intinya secara nggak langsung saksi ahli ini Dari ini ya, dari pihak termohon ya. dari pihak Polda ya. termohon, Oke. secara nggak langsung pemaparannya ya membenarkan dari teori pemohon sebenarnya secara nggak langsung. Jadi persidangan tadi itu masih menitik beratkan pada sistem penyelidikan yang menyalah apa ya istilahnya, Menyalahi aturan. menyalahi aturan, tidak prosedural ya. Mm-mm. Ya gitu. Dan masih seputar bahas error impersonal lagi juga kayak gitu. Ya. Ya masalahnya penetapan tersangka sebetulnya kan. Iya. Sebetulnya kan selalu itu yang ditekankan sama kuasa hukumnya Peggy itu kan. Iya. Apakah boleh bahwasannya dari pihak penyidik pada saat melakukan penangkapan si Peggy tanpa ada alat bukti ditangkap dulu baru dicari alat buktinya kan gitu dong. Iya. Berarti siapapun boleh nangkap orang manapun gitu kan. Iya betul. Itu yang selalu ditekankan sama kuasa hukumnya Peggy Kuli Bangunan. Jadi menurut pakar hukum sendiri, dua alat bukti ini harus diuji agar kuat secara kuantiti dan kualitas gitu. Dan yang kita tahu sendiri sampai sekarang pihak termohon belum membuktikan atau ada alat bukti yang kuat untuk memperkuat dugaan kalau Peggy itu pelakunya gitu. Dan berhak gak untuk jadi DPO atau berhak gak jadi terpidana gitu. Tuh. Karena alat bukti tersebut berupa apa Kang? Berupa Saat ini yang ditetapkan oleh pihak Polda untuk mengsakakan si Peggy ini jadi tersangka. oh ya, ijazah, foto sama motor ya. Kalau bisa besok-besok nyimpen ijazah jangan di lemari, berangkas. Kayak kode ya. Iya. Udah kode ada kode lagi gitu Nanti kan. gara-gara ijazah lu Iya. jadi di tersangka lu. Iya. Betul nggak ya? Maksudnya gini loh Kang, agak ngeri-ngeri sedapnya gini. Apa tuh? Masa hanya dengan karena alat bukti ijazah bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka? Hanya berdasarkan foto keluarga bisa menetapkan orang menjadi tersangka. Iya. Dan itu didapat pada saat penggeledahan. Itu pun juga tidak langsung ditangkap ya. Iya. Iya kan? Masih penggeledahan doang. Iya. Motornya diambil, ijazah diambil, surat-surat lah ini ya. Iya. Terus kakaknya juga diambil, Iya. beserta kartu keluarga atau surat-suratnya lah ya. Jadi dengan alat bukti itu dijadikan dasar untuk menetapkan si Peggy menjadi tersangka. Iya. Itu menurut gua nggak masuk akal Ya, kan? itu penjelasan dari pihak Polda ya. Pihak Polda Jabar. Jadi terkait salah tangkap itu penjelasan yang tadi Koko jelasin. Jadi kayak semua itu 3 alat bukti itu berdasarkan penyelidikan, pemeriksaan dan gelar perkara. Oke.
Jadi yang dibilang kata pihak Polda Jabar itu atau termohon itu sangat kuat gitu, tiga alat bukti ini. Tiga alat bukti itu. Iya. Dan menurut pemohon, tiga alat bukti itu belum mencukupi untuk sah atau tidaknya si Peggy Setiawan jadi tersangka. Nah, makanya itu sebetulnya tanpa kuasa hukum pun menjelaskan secara logika masyarakat umum ya. Iya. Orang awam lah kasarnya, seperti kita inilah. Iya, iya. Itu aja juga sudah bisa mendeteksi bahwasannya ada penyimpangan di situ kan. Iya, betul. Karena kan motor, ijazah, foto keluarga, itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan kasus pembunuhan yang terjadi. Iya, betul. Itu kan data dia, kepunyaan dia. Kan gitu dong. Iya. Sebetulnya secara awam pun kita juga melihatnya ada penyimpangan di sini, benar nggak Kang? Iya, betul. Sebenarnya kan kalau mau ini ya, kalau mau apa lebih jelas lagi ya, kenapa sih nggak dihadirkan saksi itu? Nah itu. Soalnya kan ini di BAP juga berdasarkan saksi ya, selain alat bukti ya. Betul. Selain alat bukti yang Betul. sekarang dijadiin alat bukti sama pihak termohon, kan ada saksi. Itu alat bukti itu berdasarkan kesaksian loh. Betul. Dari ijazah, foto sama motor ini berdasarkan kesaksian nih. Kuncinya di situ. Betul. Kenapa nggak dihadirkan kesaksian itu? Saksi itu. Ada agenda nggak sih buat menghadirkan saksi-saksi? Belum ada arah ke sana sih. Kayak katanya sih alasannya karena ini bukan gelar pokok perkara ya, itu jadinya nggak wajib dihadirkan saksi. Nggak wajib dihadirkan saksi. Jadi hanya saksi ahli saja yang dihadirkan. Saksi ahli pidana ya. Ahli pidana ya. Besok ahli apa nih? Aduh, ngerti. Gue bingung. Gue mau ekstrim. Gimana gitu. Jangan sampai ahli masak di bawah situ ya Kak. Ahli masak. Iya. Agak gak nyambung jadi ntar. Soalnya agak tadi ada beberapa miss juga ya dari keterangan ahli itu sama pertanyaan permohon gitu. Gua ngelihatnya ada miskomunikasi gitu. Secara konten sih nggak salah, cuman ada beberapa pengulangan perkataan gitu. Ada beberapa kayak nggak seneng gitu pihak pemohon tuh, udahlah gitu sampai kayak gitu kan. Iya. Karena dia pun juga kayaknya kelihatannya juga seperti kayak bingung ya. Agak bingung menjawabnya gitu loh. Iya. Satu sisi dia takut salah ngomong. Kedua karena dia dihadirkan hanya sebagai saksi ahli pidana. Tapi karena berhubung dia dihadirkan dari pihak Polda, makanya dia dicecep pertanyaan-pertanyaan oleh dari kuasa hukumnya Peggy. Iya. Ya kan? Dia pun juga serba salah juga gua rasa. Iya betul, karena bertubi-tubi gitu kan pertanyaannya. Jadi dicetus dengan berapa orang itu kan gitu loh. Iya. Jadi gitu. Katanya pasti pusing, pasti nggak nyaman juga, pastilah nggak nyaman. Namanya jadi saksi kan pasti kan dicecer terus kan. Ya kita menghargai sih, maksudnya proses yang dipaparin sama pihak Polda ini kalau penangkapan Peggy ini berdasarkan gelar acara atau pemeriksaan yang melibatkan eksternal atau internal dari kepolisian sendiri gitu. Ya. Saya menghargai itu. Cuman kita sih menghargai sebetulnya sih. Cuman di sini ada kejanggalan aja ya yang kita mau bahas tuh. Kejanggalan yang sebetulnya secara kasar sudah sangat terlihat sebetulnya. Tapi dicoba untuk indikasinya mencoba untuk mengkaburkan. Iya betul. Indikasinya, dugaannya seperti itu. Itu mengkaburkan prosedur-prosedur yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi gimana caranya dengan permainan kata gitu ya, menurut gua kan permainan kata dibikin gimana caranya ini biar nyambung gitu loh. Iya. Betul nggak sih? Betul. Ini kan kayak permainan kata-kata sebenarnya kan. Iya. Jadi putar-putar dibikin seolah-olah kayak nggak pada intinya, jadi kayak ambigu sebetulnya tuh. Kalau menurut gua sih melihatnya seperti itu. Iya. Kalau kita kaji lagi kan, lebih dalam lagi kan sebenarnya memang janggal kan. Iya. Mulai dari kesaksian, terus barang bukti yang disita itu udah kalau kata musik mah mensana incum sanu. Apa tuh artinya? Vokal kesana, musik kesono. Jadi nggak nyambung gitu. Fals gitu ya. Fals udah fals duluan. Fals. Gitu. Iya benar.
Iya sih, gue sih meyakini sih seperti itu sih kan. Iya. Lebih kayak permainan kata-kata sebenarnya Iya, tuh. iya. Dalam sidang ini ya kelihatannya dari pihak saksi ahli pidana terlihatnya seperti permainan kata. Karena tahu sendiri kan namanya pasal itu kan tidak, kita yang mereka bicarakan ini kan pasalnya kan banyak butir-butirannya tuh, banyak Iya, junto-juntonya tuh. Jadi Waduh. nggak bisa hanya patokan pasal Iya. ini gitu kan, nggak bisa. Nah, pasal ini pasti berkesinambungan dengan pasal-pasal berikutnya. Nah, Iya. itulah yang dimainkan polanya itu. Gimana caranya biar kelihatannya ketujuan, padahal sebenarnya kata-kata itu nggak ketujuan, cuma muter-muter aja di situ. Iya, ya. Gue susah jelasinnya. Jadi secara prosedur pasal yang melibatkan kasus ini tuh seperti pasal karet ya. Ya, Ada ketentuan yang kayak contoh bisa ini dilakukan penahanan. Padahal secara prosedurnya harus ada pemeriksaan sama gelar acara gitu kan. Terus boleh ditangkap dijadikan tersangka ketika tangkap langsung gitu ya. oh ya, Nah, itu operasi tangkap bisa tangan. operasi Itu beda tangkap cerita. tangan itu Itu bisa. juga pada saat ditanyakan sama kuasa hukumnya Peggy, Iya. apa contoh kasus yang bisa langsung menetapkan orang itu jadi tersangka Iya. tanpa adanya alat bukti. Dan Iya. salah satunya kan dikasih tahu itu konkret Tangkap tangan. itu. Tapi kan yang terjadi pada Peggy kan OTT Ya, sebenarnya. jadi di seolah-olah yang kasus Peggy ini diarahkan ke sana gitu kan. Iya. Gitu. Jadi gue kadang pas gue lihat, aduh kok gini ya, gue bilang Iya. agak mengecewakan sih sebenarnya jawabannya. Yang kita harapkan sih bukan itu jawabannya sebenarnya. Iya, betul. Bisa lebih tegas, lebih luas, bisa lebih terang sebetulnya. Benar gak sih kan? Kita Iya, kan Bang. berharap kasus Peggy ini kan bergulir terus nih. Iya. Berharapnya kan dari hari ke hari ini nih ada menuju titik terang sebetulnya. Bener nggak? Nggak kelihatan kayak muter-muter lagi itu. Pusing tau. Iya, pusing. Jadi kalau untuk sekarang sih di pihak pemohon masih menang ya posisinya. Saat ini sih masih menang, Kalau meskipun menurut penilaian dari pihak Polda Jabar masih meyakini mereka yang menang, karena masing-masing kubu pasti kan punya keyakinan, itu sih sah-sah saja karena belum ada sebenarnya. keputusan gitu. Itu sah-sah saja. Tapi dari pihak Polda emang dari awal sebetulnya dia sudah menolak pra peradilan si Peggy sebenarnya ya, gitu loh. Untuk menghapuskan status si Peggy menjadi tersangka. Itu ditolak secara keras oleh pihak Polda, karena pihak Polda meyakini bahwasan Peggy itu adalah pelakunya dan menilai si Peggy ini positif berbohong dan manipulatif. Iya. Itu kan indikasi dari Polda kan gitu. Dari apa? Dari hasil tes psikologis, tes bla 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 segala macam. Itu pun lagi-lagi di tesnya, diperiksanya pada saat setelah udah penangkapan, setelah sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya, yang udah secara mental udah rusak duluan gitu ya. Betul, kecuali pada saat si Peggy itu diperiksa statusnya menjadi saksi. Ya. Jadi saksi dinilai manipulatif atau berbohong, barulah naik jadi tersangka. Itu oke. Ini sudah jadi tersangka duluan sebetulnya. Jadi gunanya ngecek ini segala macam juga buat apa? Iya. Karena dasarnya berarti yang sudah tidak ada bukti kan. Kalau sudah tidak ada bukti, makanya mereka mencari-cari nih data-data yang baru didapatkan setelah menetapkan si Peggy jadi tersangka, untuk menguatkan dalil mereka. Kalau menurut gua sih seperti itu. Sebetulnya sangat disayangkan sekali sebetulnya. Benar gak sih Kang? Betul. Agak kecewa gak sih sebetulnya? Agak lain. Agak kecewa tuh ya, agak kurang lah ya. Kayaknya kurang tektok lah ya sekarang ya. Jadi kayak ini harusnya nggak gini deh. Ini harusnya nggak gini nih gitu. Ya walaupun nggak harus semua berita acara atau pengadilannya hasilnya seperti apa yang kita mau ya. Paling nggak tektok lah. Udah bilang jam berisik. Betul Kang. Iya. Makanya gue selalu mengatakan, kalau memang Peggy ini dinyatakan benar-benar bersalah dengan bukti-bukti yang konkret, gue pasti akan langsung berbalik mendukung Polda. Iya. Pasti. Gitu loh. Kenapa? Karena Polda sudah bisa membuktikan Peggy itu benar-benar bersalah. Tapi secara data yang bisa diterima sama semua masyarakat ya. Iya, betul. Bukan data buatan ya, bukan data yang dipaksakan gitu. Maksudnya benar-benar ada bukti-bukti valid, apa rekaman CCTV atau apapun itulah, atau riwayat chat segala macam, itu kan saat ini belum pernah dibuka tuh. Iya, belum.
Bener nggak? Betul, betul. Nah itu yang jadi janggal sebetulnya, makanya kita masih meyakini Peggy bukan pelakunya itu sebetulnya. Iya, Karena iya. belum ada bukti yang kuat. Kalau sudah ada bukti yang kuat, gue support banget Polda. Support banget itu loh. Kenapa? Karena dia dengan bersikeras, dengan tegasnya ingin memberantas kejahatan Iya. dan ingin menjatuhkan si Peggy, karena Peggy ini adalah pelaku yang sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, iya, iya. Kan gitu kan? Iya. Gitu loh. Tapi selama tidak ada data yang bisa diterima oleh masyarakat luas, tidak bisa diterima dengan nalar secara logis, ya mohon maaf gitu. Iya, maksudnya iya. mau gimana? Masa kita mesti bela yang salah? Kita kan bukan pengacara. Iya, betul, Kalau betul, kita betul. pengacara, kita nggak peduli setan mau yang salah mau yang benar gitu kan. Iya, iya. Kita kan hanya membela haknya kalau jadi pengacara gitu loh. Oke kan? Oke. Gimana jadinya? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari gua ya, nggak ada tektok sih dari tim pemohon sama dari ahli saksinya, nggak tektok sih. Dari tim pemohon sama dari saksi ahlinya. Saksi ahli, Tim termohon, sehingga tidak membuahkan jawaban yang memuaskan ya. iya, karena seharusnya kan ahli saksi ini penyambung sebenarnya kan dari pemikiran si pemohon sama termohon ini kan. Betul. Dia adalah penyambung tangannya lah, harusnya bisa menjelaskan ke semua orang, terutama hakim ya, dengan konkret gitu. Cuma tadi kurang dapet sih. Dan perlu kita ketahui, besok pada tanggal 5 Juli, tepatnya di hari Kamis, adalah pembacaan kesimpulannya. Oh, oke. Pembacaan kesimpulan. Nah, disinilah kita berharap benar-benar, meskipun nanti putusannya diambil di hari Senin. Iya, iya. Gitu. Tapi tetap di pengambilan kesimpulannya dilakukan besok. Nah, semoga hakim bisa bijaksana menilainya, bisa dengan terang benderang, bisa dengan penuh dengan kejujuran, tidak ada intervensi dari pihak manapun, bisa netral ya. Iya. Senetral-netralnya membaca kasus ini bagaimana sih. Ya, karena baik lagi hakim itu adalah wakil Tuhan istilahnya. Ya, dengan kata lain kan wakil Tuhan gitu. Jadi berharap hidup mati seseorang ini ada di tangan hakim juga nih saat ini betul, nih. iyalah. Hidupnya si Peggy nih gitu maksudnya. Jadi mohon dengan sangat untuk hakimnya Pak Hakim Eman ya namanya. Iya. Semoga Pak Hakim Eman bisa dengan sangat bijaksana mengambil keputusan yang menurut Pak Hakim tepat. Iya. Gitu. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.